Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa akramakum bil akli wa dinil qawiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Bapak yang berbahagia, izinkan Bapak akan menyampaikan materi tentang zakat. Materi zakat bertujuan untuk menjelaskan pengertian zakat secara bahasa dan istilah. Yang kedua, mengidentifikasi hukum zakat dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, menyebutkan ketentuan zakat. Yang keempat, menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Baiklah, anak-anak semua. Yang pertama, tentang zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penting. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membersihkan harta dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan memiliki tujuan untuk membersihkan harta serta jiwa, membantu masyarakat yang kurang mampu dan menciptakan keseimbangan sosial. Secara umum, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Wajib bagi setiap muslim, bagi anak-anak maupun yang dewasa. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat harta yang meliputi hasil pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, dan lain-lain sebagainya. Dengan syarat tertentu seperti mencapai nisab atau batas minimal dan telah melewati haul atau setahun kepemilikan. Dasar hukum zakat terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 56, yaitu yang menekankan pentingnya sholat, zakat, dan taat terhadap Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad agar kamu dirahmati. Yang kedua, Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihi. Inna salataka sakanul lahum wallahu samiul alim. Shadaqallahul adzim. Artinya, khudh min amwalihim, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan jiwa dan membersihkan harta mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dasar hukum zakat
dari Quran surat An-Nur, yaitu menekankan pentingnya sholat, menekankan pentingnya sholat, zakat, dan ketaatan kepada Rasul. Yang kedua, Quran surat At-Taubah ayat 103, bahwa zakat itu membersihkan harta dan mensucikan jiwa, serta menciptakan kedamaian dan ketentraman jiwa. Tujuan zakat yang pertama, memeratakan kemakmuran, yakni zakat mencegah harta terpusat pada segelintir orang kaya, mendistribusikan kekayaan secara lebih adil. Yang kedua, menumbuhkan ketaatan. Zakat menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, memupuk rasa syukur. Zakat mendorong rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan akan pentingnya berbagi dengan sesama. Syarat wajib zakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, akil balik, yaitu mereka yang sudah mencapai usia dewasa dan mampu memahami kewajiban ini. Yang ketiga, merdeka. Artinya, zakat tidak diwajibkan bagi mereka yang dalam perbudakan atau tidak memiliki kebebasan. Yang keempat, yang memiliki harta. Zakat wajib mereka yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul. Syarat harta wajib zakat. Yang pertama, harta tersebut harus baik dan halal. Yang kedua, milik sendiri. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, mencapai haul. Haul itu sudah mencapai kepemilikan selama 1 tahun. Dan nisab itu sudah bertemu kepada standar nilai jumlahnya selama 1 tahun. Selanjutnya kita akan membahas rukun zakat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, mustahik. Mustahik itu penerima zakat, termasuk dalam 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat yang telah disampaikan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya, harta. Harta yang dizakati harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Mustahik. Mustahik itu terdiri dari 8 asnaf seperti apa yang telah disampaikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Di situ diceritakan bahwa yang wajib menerima zakat itu yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, miskin. Orang yang kekurangan harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang ketiga, amil, yaitu petugas yang mengambil zakat, menjemput, serta mendistribusikan. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam
yang membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dan memantapkan keimanan. Yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak yang ingin merdeka, diberikan bantuan untuk menebus dirinya. Selanjutnya gorimin atau gorim, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Selanjutnya fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti guru mengaji atau madrasah. Berikutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan, kehabisan bekal, dan membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanannya. Itulah sedikit tentang zakat, dan dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kepedulian sosial. Tujuannya untuk membersihkan harta dan mencegah penumpukan kekayaan serta menumbuhkan sikap gotong royong, tolong menolong, peduli antar sesama. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang penerima zakat disebut mustahik, terdiri dari 8 golongan atau 8 asnaf. Kemudian tadi Bapak menceritakan juga syarat zakat mencakup keislaman, kebebasan, kedewasaan, serta harta yang mencapai nisab dan haul. Sementara rukunnya meliputi niat, muzaki, mustahik, dan harta yang dizakat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.